Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Lala bertemu kembali di acara Lala Lahwun wa Laibun. Di dalam kehidupan kita ini pasti ada tujuan. Dan sebenarnya tujuan kita hidup bukan untuk dunia semata, tapi sebenarnya hakikinya untuk akhirat. Makanya menurut Allah kehidupan ini senda gurau dan main-main, lahwun walaibun. Namun demikian orang bisa bahagia di sana, di akhirat tentu harus diawali dari kehidupan di dunia. Orang yang sungguh-sungguh mencapai kebahagiaan akhirat harus dimulai sungguh-sungguh di dunia ini. Tapi kalau orang di dunia ini sekedar hidup, tentu dia akan menyesal nanti di akhirat. Itulah makanya acara ini disebut lahwun walaibun. Kita hidup hanya sekali dan tidak akan pernah kedua kalinya. Mumpung masih hidup, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, termasuk lewat Lala, lahwun walaibun, karena acara ini acara inspiratif, acara yang bisa menggugah semangat orang untuk selalu lebih baik dan terus lebih baik. Alhamdulillah, tamu kita kali ini Masya Allah luar biasa. Anaknya ganteng dan pinter, Masya Allah. Mari kita sambut Mas Nasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nasih. Nasih, Pak. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Ahmad Nasihul Huda. Ahmad Nasihul Huda. Huda. Asli dari mana? Saya aslinya dari Lamongan, Pak. Untuk lebih tepatnya dari Dusun Badu, Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Desa apa? Wanar. Wanar. Nggih, Pak. Akeh krungu iki aku. Ono desa Wanar. Wanar. Yang ada kan warna. Ini Wanar. Nggih, bagus Mas Nasi. Sekarang masih di kuliah? Iya, Pak. Saya kuliah semester 3 di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Fakultas apa? Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusannya Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya, alhamdulillah bagus. Terus juga di pesantren? Iya, Pak. Alhamdulillah saat ini saya menetap di Pondok Pesantren Mahasiswa Al Jihad Surabaya. Ya, alhamdulillah. Mas Nasih, ini kan acara inspiratif. Kira-kira Mas Nasih ini yang sudah diberikan Allah kepada Mas Nasih. Artinya seumur sampean sudah Allah memberikan kelebihan itu di bidang apa? Baik, Bah. Jadi untuk saya sendiri, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya untuk bisa menuntut ilmu, khususnya untuk bidang yang saya sukai sendiri itu, Bah. Ada di public speaking seperti dai, hitobah itu, Bah. Terus selain itu juga saya juga suka gitu melakukan penelitian atau membuat semacam karya tulis ilmiah gitu, Bah. Ya. Terus sudah pernah juara? Alhamdulillah, Pak. Untuk sejauh ini sendiri semasa saya di masa kuliahan dan juga masa mondok di Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya, saya sudah kemarin jadi waktu saya menjadi santri baru, Pak. Ya. Itu sebelum acara runtutan masa orientasi santri baru selesai, saya itu di tengah-tengah mengikuti acara masa orientasi santri itu saya mengikuti lomba hitobah. Waktu itu lomba hitobahnya diperuntukkan santri umum se-Indonesia dalam rangka memperingati HSN. Dan itu alhamdulillah waktu itu tahun 2021 tahun kemarin saya diberikan Allah untuk mendapatkan kesempatan meraih juara 3. Juara 3 tapi santri se-Indonesia. Santri se-Indonesia. Masya Allah. Masya Allah. Oke, yang lain? Selain itu, Bah, untuk dari bidang kepenulisan atau karya tulis ilmiah, saya baru saja kemarin, baru mungkin bulan Agustus kemarin, saya memenangkan
lomba karya tulis ilmiah atau khususnya lomba esai nasional, saya meraih juara 1 tingkat mahasiswa yang mengadakan itu UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Mbak, juara 1 Ya, nasional. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Allahu Akbar, luar biasa. Ada lagi barangkali? Untuk yang lainnya, Pak, ini masih dalam proses tahap perlombaan. Jadi kemarin saya sudah bikin karyanya dan sudah saya kirim, dan insya Allah beberapa hari lagi ada pengumumannya. Itu yang saya ikuti adalah lomba karya tulis ilmiah juga yang mengadakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pak. Itu terus juga ada lagi lomba karya tulis juga, lomba esai santri yang mengadakan itu PCINO Taiwan yang diperuntukkan untuk seluruh santri di Indonesia dan itu tingkatan umum juga nasional juga, dan itu juga dalam proses tahap seleksian apa Seleksi, Masya Allah, Masya Allah. Pemirsa, Mas Nasih ini tentu oleh Allah dipilih menjadi orang yang istimewa. Tentu saja sesuatu yang istimewa tidak begitu saja jadi, pasti ada proses-prosesnya. Nah, ini yang akan kita pelajari itu prosesnya. Kalau masalah istimewa, semua orang kepingin. Semua orang kepingin menjadi manusia istimewa. Katakanlah kalau dia seorang peserta lomba ingin jadi juara, semuanya kepingin. Tapi prosesnya ini yang sering nggak dipelajari. Gitu. Ada orang kaya, semua orang kepingin cepat kaya. Padahal yang kaya ini punya proses kehidupan yang luar biasa. Padahal yang perlu dipelajari itu prosesnya itu, bukan setelah jadinya. Seperti panjenengan punya banyak kelebihan yang diberikan Allah. Makanya akan saya tanya, Mas Nasih sendiri yang paling istiqomah di dalam kehidupan untuk apa nih? Kalau bahasa saya itu cara mengasah riyadhah, cara mengasah kehidupan lewat riyadhah. Nah, riyadhah yang sudah dijalankan yang paling istimewa itu apa? Baik, Pak. Jadi saya kan dulu juga saya sudah mondok sejak MTS, Pak. Ya. Jadi waktu itu saya juga pernah ini kata-kata guru saya yang paling saya ingat dan juga masih saya jadikan pedoman hingga hari ini. Jadi guru saya itu pernah berkata, bilang kalau amalan itu jumlahnya sangat banyak kalau kita mau melakukan. Tapi setidaknya kalau memang kamu nggak bisa melakukan semuanya, paling tidak ada yang kamu pegangi gitu, Pak. Jadi alhamdulillah untuk saya pribadi sendiri sejauh ini, Pak, yang saya istiqomahkan untuk saya lakukan itu puasa Senin Kamis, Pak, puasa sunnah Senin Kamis. Sampai hari ini ya, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mas Nasih ini waktu sanawiyah atau SMP-nya di mana? Sanawiyah. Saya alumni itu, Pak, Pondok Pesantren Mautoliul Anwar Lamongan. Matul Anwar Lamongan. Waktu SLTA-nya? SLTA-nya juga sama Tenriku apa di Madrasah Aliyah Mautoliul Anwar juga. Oh iya. Nggih, luar biasa, Masya Allah. Yang perlu dicatat, apapun amalan sunnahnya, yang penting kan istiqomah. Iya, Pak. Dan tidak mungkin kita ini semua bisa mengamalkan, nggak mungkin itu. Nah, di antara yang dilakukan oleh Mas Nasih adalah puasa Senin Kemis. Secara istiqomah sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai selama-lamanya, ya. Karena begini, saya pernah ketemu orang yang amalannya puasa Senin Kemis. Bahasanya dia, Pak Yai, hampir semua cita-cita saya, doa saya dikabulkan Allah. Itu barokahnya puasa Senin Kemis. Terus saya lalu tanya, apa yang saya rasakan yang mungkin secara akal nggak masuk akal, tapi dengan barokahnya Senin Kemis semuanya bisa terjadi. Dia cerita, Pak Yai, saya pertama kali saya diangkat menjadi pegawai negeri itu di luar Jawa. Bahkan jauh sekali dari Surabaya. Padahal saya orang Surabaya. Lalu saya memang sudah mulai masih mahasiswa, saya puasa Senin Kemis. Sampai saya diangkat jadi pegawai negeri. Lalu
saya berkeinginan bagaimana supaya saya kembali ke Surabaya lebih dekat dengan orang tua saya. Saya tidak pernah putus Senin Kemis. Biidznillah ada pejabat yang asli Surabaya yang diangkat promosi menjadi pejabat di daerah itu. Lalu dia mendekat, berkenalan, kalau dia orang Surabaya yang sudah kerja di sini hampir 1 tahun, tapi saya ingin kembali ke Surabaya dekat dengan keluarga. Loh, itu logikanya, katanya itu paling tidak 10 tahun baru bisa kembali ke Surabaya. Barokahnya puasa Senin Kemis itu langsung di-ACC sama pejabat yang baru pindah promosi di daerah itu. Ya sudah, kamu akan saya urus kepindahanmu ke Surabaya. Saya akan menolong kamu karena kita sama-sama dari Jawa Timur. Nah, ini sesuatu yang langka dan sulit terjadi, tapi barokahnya puasa Senin Kemis tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Makanya ini menjadi pelajaran buat kita semua, para pemirsa Lala dimanapun, baik panjenengan sebagai orang tua atau panjenengan sebagai anak, asalkan istiqomah di dalam melakukan sebuah amalan sunnah secara. Kalau yang wajib itu nggak usah disuruh dan harus istiqomah, namanya wajib. Ini yang sunnah, banyak yang tidak istiqomah. Nah, itu akan membuahkan yang di luar nalar manusia. Karena disitulah ada tangan-tangan Allah yang berperan yang di luar dugaan. Kalau bahasanya Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rizki tentu tidak bisa disangka-sangka oleh akal manusia. Baik Mas Nasir, sekarang berarti masih semester berapa? Saya semester 3 Pak. Itu Pak, saya mendengar cerita dari panjenengan terkait dengan ikhtiar seorang tadi yang bisa dipindahkan pekerjaan hingga Jawa Timur. Saya itu Pak, jadi ingat sama cerita saya sendiri Pak. Gimana? Jadi untuk kiprah saya dalam dunia perlombaan gitu Pak, itu sebenarnya sudah mulai sejak masa saya di MTS Pak, saya Nawiyah. Oh ya. Iya, jadi waktu itu emang guru saya tuh sering gitu Pak, kayak ngutus, ayo kamu ikut lomba ini. Jadi banyak Pak perlombaan sudah saya ikuti, ada lomba baca puisi, ada lomba kayak dai gitu, ceramah gitu. Nah terus Pak, cuman waktu itu waktu sanawiyah saya kan juga masih di umur yang masih dini gitu Pak ya, masih kecil. Saya tuh dulu itu tiap lomba Pak, saya nggak pernah namanya juara. Jadi selama saya di sanawiyah Pak, itu ada sekitar 8 perlombaan Pak. Ada yang dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat nasional. Itu sama sekali saya nggak pernah merasakan namanya juara. Sampai-sampai itu Pak, karena tiap gini Pak, jadi tiap ada perlombaan, kalau ada yang juara biasanya waktu ada apel atau upacara sekolah itu kan pasti dipanggil Pak anak-anaknya itu. Nah waktu itu Pak, saya kan juga ikut pas waktu ada apel upacara. Terus teman saya bilang kayak gini Pak, kalau bahasanya teman saya dulu pas waktu anak MTS, dia bilang ke saya kayak gini, awakmu iku lomba ping akeh kok gak tahu menang. Nah saya itu bilang kayak gitu Pak, kamu itu dari dulu lomba banyak gitu, kok gak menang-menang gitu. Nah akhirnya saya itu kayak tek gitu Pak, kayak masuk gitu ke hati saya gitu. Ada keinginan saya, udah wis saya nggak usah lomba, kayaknya bidang saya nggak usah lomba-lomba gitu, udah cukup saya di sekolah aja. Nah terus bismillah, ketika saya masa terakhir di kelas 3 sanawiyah, itu ada perlombaan. Waktu itu yang mengadakan di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Jadi waktu itu ada lomba itu Pak, Olimpiade bahasa Inggris sama Olimpiade bahasa Indonesia sama pidato bahasa Indonesia. Dan guru saya itu Pak menunjuk saya, guru saya itu udah percaya sama saya. Padahal saya itu nggak pernah memberikan itu Pak, juara, nggak pernah bawa nama sekolah ya. Saya cuman berangkat gitu. Nah akhirnya waktu itu perlombaan terakhir, saya rasa itu perlombaan terakhir. Dan itu saya udah janji Pak pada diri saya sendiri. Jadi kayak, kalau kamu besok ini nggak bisa juara lagi, udah kamu berhenti, nggak usah lomba. Saya bilang kayak gitu Pak ke diri saya sendiri. Dan itu mungkin Pak, ucapan sekilas saya itu jadi sebuah doa gitu Pak. Jadi alhamdulillah waktu itu saya di event yang sama, jadi 2 hari berturut-turut. Hari pertama ada lomba Olimpiade Bahasa Indonesia, hari kedua lomba pidato Bahasa Indonesia. Alhamdulillah Pak, itu 2 lomba itu waktu itu saya dapat juara dua-duanya. Jadi semasa MTS
totalnya saya mengikuti 10 perlombaan Pak. Jadi baru 2 lomba itu saja yang saya juara, dan itu ketika saya mau keluar, saya mau lulus di Sanawiyah Pak. Itu setelah sampean mulai aktif puasa Senin Kemis. Belum Mbak waktu belum. itu. Iya, soalnya Mulai masih puasa Senin Kemis MTS. mulai kapan? Mulai itu Mbak, sejak saya di Madrasah Aliyah, sejak Di saya Aliyah pindah di ya. Aliyah, iya Di Pak. Aliyah kelas berapa itu? Mulai kelas 2 Pak, 2 Kelas 2 akhir, iya. ya, kelas 2 akhir mulai puasa Senin, Pak. Kemis sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan alhamdulillah Pak, semasa Aliyah saya sepertinya dari 2 perlombaan tadi yang saya dapat juara itu Pak. Sebenarnya saya kok agak candu gitu Pak, kayak loh ternyata kamu bisa gitu. Coba dimaksimalkan lagi usahanya. Jadi alhamdulillah Pak, ketika saya Madrasah Aliyah itu sepertinya saya itu Pak, nasib saya itu berbalik gitu 180 derajat. Soalnya di Madrasah Aliyah saya juga mulai mengenal apa namanya karya tulis ilmiah gitu, hingga yang sampai saat ini saya tekuni. Jadi waktu itu saya sering kali lombanya itu di bidang karya tulis ilmiah. Dan alhamdulillah semasa Aliyah saya sampai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kurang lebih ada 13 perlombaan yang saya ikuti Pak. Dan alhamdulillah biidznillah 9 perlombaan itu iya saya menang semuanya. Ya, itu saya kira gini. Apa yang sudah diceritakan Mas Nasih itu sehingga 13 perlombaan bisa juara 9 itu juga berkat barokahnya riyadhah puasa Senin Kemis. Dan itu bisa, semua orang bisa. Mau tinggal ngelakoni. Yang sulit kan tidak ada kemauan. Kalau masalah kemampuan tergantung kemauan. Kalau kemauannya sungguh-sungguh, insya Allah kemauannya akhirnya mengikutilah. Kemampuannya itu mengikuti, yang penting ada kemauan. Baik para pemirsa, alhamdulillah ini sudah kita dapat pelajaran. Dan ini motivasi buat kita semua. Dengan barokahnya puasa Senin Kemis secara istiqomah, semua akan diberikan Allah kepada kita, yang tentu tidak diberikan Allah kepada yang lain, yang tentu tidak yang ahli puasa Senin Kemis. Baik para pemirsa, sebagaimana pesan di akhir lala, jangan pernah membenci siapapun. Siapa tahu pagi ada orang kita benci, ternyata sorenya sudah kita butuhkan. Berarti kita tertipu dengan nafsu kita. Yang kedua, jangan menghina orang, meremehkan orang, apalagi mencela orang. Siapa tahu orang yang kita hina, yang kita cela, ternyata dia kekasihnya Allah. Tertipu lagi kan kita. Makanya jangan mudah tertipu. Yang ketiga, jangan mudah putus asa. Hidup ini memang perlu ujian hidup untuk mengasah sebuah kebaikan. Dan memang nyatanya semua ujian itu datang untuk meningkatkan derajat manusia. Terima kasih dan mohon maaf, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.